Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Ya, hari ini, Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang luar biasa menguji emosi, tentang pengkhianatan yang terjadi di tempat yang tidak pernah disangka, Bandara New York. Bayangkan, dalam perjalanan yang seharusnya menjadi bulan madu, tokoh utama kita, Chika, justru ditinggalkan oleh suaminya, Reno, sendirian di negeri orang, tanpa uang sepeser pun, tanpa paspor, tanpa dokumen. Reno mengira Chika akan menjadi gelandangan, memudahkannya untuk merampok semua harta Chika di Indonesia. Tapi, Reno tidak tahu bahwa Chika punya rahasia besar dan tangan tak terduga yang siap membantunya kembali dengan kejutan yang jauh lebih mematikan. Kisah ini penuh dengan air mata, strategi balas dendam, dan momen histeris yang tidak akan pernah Anda lupakan. Yuk, sebelum kita mulai, tunjukkan dukunganmu untuk Chika dengan menekan tombol like sekarang juga. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ke channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir, Momo minta bantuannya ya, komen di bawah nama kamu, asal kota, dan ketik hadir. Kita akan mulai kisahnya setelah intro singkat ini. Siap untuk merasakan ketegangan Chika di Bandara JFK? Mari kita mulai. Chika menyandarkan kepalanya di bahu Reno, membiarkan mata terpejam sejenak. Kelelahan setelah penerbangan panjang dari Jakarta menuju New York tidak terasa, karena kebahagiaan yang melingkupinya. Inilah impiannya, menghabiskan bulan madu kedua di Big Apple, bersama pria yang dia cintai. Tas-tas koper mewah berjejer rapi di samping mereka, menunggu untuk dijemput oleh penjemput dari hotel. Suasana Bandara Internasional John F. Kennedy, JFK, yang ramai menjadi saksi bisu kehangatan mereka. Reno mengusap lembut rambut Chika. Sayang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ke toilet, ujar Reno, suaranya terdengar lembut dan meyakinkan. Chika hanya mengangguk tanpa membuka mata. Iya, hati-hati ya, jangan lama-lama. Nanti kita langsung ke hotel, jawab Chika manja. Reno tersenyum, senyum yang sayangnya menyimpan 1000 rencana jahat. Ia bangkit, melirik sekeliling untuk memastikan area sepi, lalu berjalan cepat, bukan menuju toilet, melainkan menuju gerbang keberangkatan domestik. Di tangannya, hanya ada tas ransel kecil yang berisi seluruh dokumen penting, paspor Chika, dompet, dan yang paling krusial, flash drive berisi data-data aset warisan Chika di Indonesia. Ia meninggalkan Chika, dan yang lebih penting, ia meninggalkan semua koper besar mewah itu, seolah-olah keputusannya mendadak, seolah-olah ia hanya pergi ke toilet. Waktu berlalu. 15 menit. 30 menit. Chika mulai merasa aneh. Ia membuka mata dan melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 1 jam Reno pergi. Perut Chika mulai didera rasa khawatir. Ia mencoba menelepon ponsel Reno, tetapi hanya ada nada sambung yang terus berdering tanpa jawaban. Ia mengirim pesan, berkali-kali, namun tidak ada tanda-tanda pesan itu dibaca. Reno, kamu di mana? Aku mulai khawatir, bisik Chika ke ponselnya. Chika akhirnya berdiri. Ia menoleh ke area kedatangan, mencari-cari sosok Reno yang tinggi. Nihil. Ia berjalan menuju area toilet terdekat, memanggil nama Reno, tetapi yang keluar hanya suara-suara asing. Panik mulai merayap. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia kembali ke tumpukan koper mereka, berharap Reno sudah kembali. Namun, koper-koper itu tetap sunyi. Chika mencoba membuka tas tangan kecilnya untuk mengambil dompet dan ponsel. Tangannya gemetar saat menyadari sesuatu. Tas tangan kecilnya, yang biasanya berisi dompet, paspornya, kartu kreditnya, dan sedikit uang tunai untuk kebutuhan mendadak, kosong. Ia ingat dengan jelas. Reno yang bersikeras membawa tas tangannya, memasukkannya ke dalam ransel kecil yang dibawanya. Alasannya sangat meyakinkan, aku tidak mau kamu kerepotan, sayang. Biar aku yang bawa semua yang penting. Tiba-tiba, kehangatan bulan madu itu berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang. Kenyataan pahit menghantam Chika dengan keras. Bukan hanya Reno yang hilang, tetapi seluruh identitasnya, seluruh sumber keuangannya, kini ada di tangan pria itu. Chika ditinggalkan, persis seperti rencana yang ia dengar samar-samar. Beberapa waktu lalu, sebelum keberangkatan,
Cika tidak sengaja mendengar percakapan Reno di telepon dengan seseorang yang ia yakini bernama Risa. Suara Reno terdengar tegang, penuh janji dan intrik. "Tugas kamu selesai, Riz. Dia tidak akan kembali lagi. Semua asetnya akan jadi milik kita." Cika mengabaikannya saat itu, berpikir itu hanyalah percakapan bisnis yang sensitif. Kini, potongan-potongan itu menyatu menjadi gambaran yang mengerikan. Cika merasa pandangan mata orang-orang di sekitarnya menusuk, seolah menilainya sebagai turis bodoh yang ceroboh. Ia mencoba memanggil petugas bandara. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata karena kepanikan, Cika menjelaskan bahwa suaminya menghilang bersama semua barang bawaan, termasuk paspor dan dompetnya. Petugas bandara menatapnya dengan skeptis. "Nyonya, ini adalah bandara internasional. Kehilangan suami adalah hal yang serius, tetapi tanpa identitas, kami sulit membantu." "Apa Anda punya kontak darurat?" tanya petugas itu dengan nada datar. Cika merogoh saku bajunya. Hanya ada satu ponsel lama yang sengaja ia bawa untuk berjaga-jaga, yang hanya berisi nomor telepon lokal Indonesia. Ia mencoba menghubungi Lia, sahabatnya, tetapi ponsel itu tidak memiliki layanan roaming. Rasa frustrasi, takut, dan marah memuncak di dada Cika. Ia duduk kembali di kursi tunggu, tubuhnya gemetar. Ia tidak punya mata uang dolar sama sekali. Ia tidak punya dokumen untuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak bisa menelepon siapapun. Ia benar-benar sendirian, terisolasi, persis seperti yang Reno inginkan. Reno pasti sudah merencanakan ini dengan matang. Memilih New York agar ia terdampar jauh dari jangkauan siapapun. "Bajingan," gumam Cika, air matanya mulai menetes. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, tetapi air mata kemarahan karena dikhianati dan diperlakukan serendah ini. Di saat-saat paling gelap, ketika Cika merasa dunianya runtuh, ia teringat satu hal yang tidak pernah Reno ketahui. Cika adalah anak tunggal dari seorang konglomerat yang meninggal dunia 2 tahun lalu. Sebelum meninggal, ayahnya telah mengajarkan Cika tentang strategi kartu mati. Ayah selalu berpesan, "Sayang, harta bisa dicuri, tapi aset terbesar ada di otak dan kenalanmu. Jangan pernah biarkan siapapun tahu seberapa kayanya kamu. Jika suatu saat kamu menghadapi pengkhianatan, gunakan kartu mati ini." Kartu mati itu adalah koneksi rahasia ayahnya, yang hanya bisa diakses dengan kode tertentu. Namun, bagaimana Cika bisa mengaktifkannya tanpa ponsel, tanpa kartu, tanpa apa-apa? Cika melihat sekeliling, mencari celah, mencari bantuan yang tidak mencurigakan. Ia harus terlihat lemah, tetapi otaknya harus bekerja keras. Ia mulai menyusun strategi. Reno pasti akan kembali ke Indonesia secepatnya untuk melancarkan aksinya menguasai aset. Cika hanya punya waktu 48 jam sebelum Reno tiba di Jakarta dan memulai drama palsunya kepada Bularas, ibu mertuanya yang memang sejak awal tidak menyukai Cika. "Aku tidak akan membiarkanmu menang, Reno," janji Cika dalam hati. Ia berjalan ke loket informasi lagi. Kali ini ia meminta satu hal, akses internet ke komputer publik. Petugas menolak karena prosedurnya rumit, dan ia tidak punya identitas. Tiba-tiba, di tengah keramaian, seorang pria parubaya, rapi mengenakan setelan jas mahal, berhenti di dekatnya. Pria itu, yang belakangan diketahui bernama Pak Darta, mendengarkan percakapan Cika dengan petugas. Ada kilatan mata yang tajam dan penasaran. "Permisi, Nona. Ada masalah apa?" "Saya dengar suami Anda hilang," tanya Pak Darta dalam bahasa Indonesia yang fasih, dengan aksen Amerika yang tipis. Cika menoleh, menatap Pak Darta. Ia harus berhati-hati. Ini bisa jadi jebakan. "Ya, Tuan. Suami saya pergi, bersama semua barang-barang saya. Saya tidak punya paspor." Pak Darta menatap wajah Cika dengan saksama. Ada kelembutan yang aneh di matanya, seperti melihat seseorang yang sudah lama hilang. "Anda, seperti putri mendiang Tuan Bintang. Apakah Anda putrinya?" tanya Pak Darta, menyebut nama ayah Cika. Cika terkejut. Hanya orang-orang tertentu yang tahu nama panggilan ayahnya. Air mata Cika kembali menetes. Kali ini air mata kelegaan yang luar biasa. "Ya, Tuan. Saya Cika, putrinya." Pak Darta langsung bertindak.
Ia adalah koneksi yang selama ini disimpan oleh ayahnya. Salah satu, kartu mati, yang ditanamkan ayah Chika di luar negeri. Pak Darta meminta petugas untuk menyediakan ruang privat. Nona Chika, ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Ini utang budi yang harus aku bayar. Apa yang bisa aku lakukan? Tanya Pak Darta, nadanya tegas dan penuh keseriusan. Chika menjelaskan situasi Reno, kecurigaannya tentang Risa dan rencana penguasaan aset. Ia juga mengungkapkan bahwa Reno tidak tahu bahwa sebagian besar kekayaan ayahnya berada di dalam aset offshore yang hanya bisa diakses dengan kode khusus. Saya harus pulang. Sekarang juga. Dan saya harus menghubungi Lia di Jakarta. Dia satu-satunya yang tahu kode sandi kami, ujar Chika. Pak Darta mengangguk. Jangan khawatir. Anda akan kembali ke Jakarta lebih cepat dari yang Reno perkirakan. Saya akan mengurus paspor darurat, tiket, dan penerbangan yang tidak terdeteksi. Untuk Reno, dia harus berpikir Anda masih berkeliaran di New York, menjadi gelandangan seperti yang dia harapkan. Rencana penyelamatan Chika pun dimulai. Pak Darta menggunakan koneksinya yang luas untuk memproses semua dokumen Chika dalam waktu kurang dari 12 jam. Chika diurus, diberi pakaian ganti, dan yang paling penting, diberi akses ke telepon yang aman untuk menghubungi Lia. Di Jakarta, pada saat yang hampir bersamaan ketika Chika sedang berjuang di Bandara JFK, Reno mendarat dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah yang diabaikan dan euforia atas rencana yang berjalan mulus. Ia sengaja mengambil penerbangan yang lebih awal dan transit yang lebih singkat, meninggalkan Chika tanpa uang, dokumen, atau koneksi, yakin bahwa istrinya itu akan terjebak dalam masalah keimigrasian atau, yang paling parah baginya, menjadi gelandangan yang tak berdaya. Dalam pikirannya, Chika, yang selama ini terlihat polos dan bergantung, tidak akan pernah bisa keluar dari masalah di negeri asing tanpa dirinya. Reno mematikan ponselnya, membiarkan notifikasi Chika menumpuk tak terjawab. Ia tidak ingin ada jejak digital yang menghubungkannya dengan keberangkatan Chika yang tiba-tiba. Setelah mengambil taksi, tujuannya hanya satu, rumah mewah yang sebenarnya milik Chika, tempat Bularas, ibu kandungnya, sudah menunggunya dengan senyum penuh kemenangan. Sesampainya di rumah, Reno langsung memeluk ibunya. Bularas adalah arsitek utama di balik semua rencana jahat ini. Selama pernikahan Reno dan Chika, Bularas selalu merasa terhina. Ia menganggap Chika terlalu kaya, terlalu berkuasa, dan selalu meremehkan keluarga mereka. Ia menginginkan kekayaan itu pindah tangan, sepenuhnya di bawah kendali Reno. Bagaimana, Nak? Semua berjalan sesuai rencana? Tanya Bularas, matanya berkilat penuh harap. Sempurna, Bu. Dia menangis histeris di sana. Aku meninggalkannya tanpa apa-apa. Hanya koper-koper mahal tak berguna. Paspor, dompet, semuanya aku bawa. Dia akan jadi gelandangan, Bu. Tidak akan ada yang percaya pada kata-katanya tanpa dokumen. Jawab Reno bangga, menyerahkan ransel berisi dokumen Chika. Bularas tertawa puas, suara tawa yang selama ini ia tahan di depan Chika. Bagus, Nak. Sekarang, kita langsung ke kantor notaris. Kita harus segera memproses surat kuasa palsu dan mengalihkan semua aset penting itu atas namamu, sebelum ada yang curiga. Mereka berdua menghabiskan sisa hari itu dengan berpura-pura panik. Reno menelepon beberapa teman Chika, termasuk Lia, dengan suara dibuat-buat cemas, mengatakan bahwa Chika menghilang saat transit dan ia tidak bisa menemukannya. Tujuannya adalah membangun narasi bahwa Chika adalah sosok yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, yang mungkin melarikan diri entah kemana. Namun, saat Reno menelepon Lia, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan alarm bahaya yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, Lia menerima telepon dari Reno. Lia, sahabat dekat Chika yang sudah seperti saudara, mendengarkan cerita Reno dengan kecurigaan yang kuat. Chika menghilang? Tanpa dokumen? Itu tidak masuk akal. Chika adalah orang yang sangat terorganisir. Reno, kamu jangan bercanda. Bagaimana bisa Chika hilang di bandara? Dia selalu berpegangan padamu, desak Lia. Aku juga tidak tahu, Lia. Mungkin dia stres dan pergi sendiri. Aku sudah lapor ke polisi setempat, tapi percuma. Paspornya hilang. Aku benar-benar takut, balas Reno, dengan akting cemas terbaiknya. Lia menutup telepon.
Perasaan tidak enak menyeruak. Ia teringat janji rahasia antara dirinya dan Chika. Sebuah pesan kode rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, yang harus diaktifkan jika salah satu dari mereka tiba-tiba terputus kontak atau menghadapi bahaya besar. Sesaat kemudian, ponsel Lia berdering. Itu adalah nomor asing, nomor Amerika. Lia ragu-ragu, tetapi entah mengapa ia merasa harus mengangkatnya. Halo? Lia, ini aku, Chika. Jangan bicara banyak, ikuti saja sandinya. Ujar suara Chika dari seberang, terdengar sedikit tergesa-gesa namun tegas. Hati Lia melonjak. Ia segera mengunci pintu kamarnya dan menjawab dengan sandi yang telah mereka sepakati bertahun-tahun lalu. Sebuah sandi yang merujuk pada lagu kesukaan mereka saat kuliah. Pesan dari jendela merah? Tanya Lia. Bukan. Pesan dari menara kembar? Jawab Chika, menggunakan sandi yang merujuk pada bahaya di New York. Mendengar kode itu, semua kecurigaan Lia menjadi fakta. Reno berbohong. Chika dalam bahaya. Lia langsung beralih ke mode krisis. Chika kemudian menjelaskan situasi singkatnya, bahwa ia diselamatkan oleh koneksi ayah, Pak Darta, dan ia akan segera kembali ke Jakarta. Li, aku butuh kamu mengaktifkan kartu mati kedua. Aset ayah yang di Bank Swiss, dan yang paling penting, hubungi Pak Jaya, pengacara kita. Ceritakan semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Aku tidak mau Reno dan Bularas punya waktu untuk bernapas. Perintah Chika. Lia, yang selama ini dikenal santai, langsung menjadi wanita bisnis yang tajam. Ia mengangguk meski Chika tidak bisa melihatnya. Siap, Cik. Aku akan segera menghubungi Pak Jaya. Aku akan pastikan Reno menghadapi nerakanya saat dia kembali. Lia menutup telepon, lalu dengan cekatan membuka laptopnya. Ia mulai mengaktifkan sistem keamanan bank online milik Chika, yang sebenarnya sudah lama terpisah dari rekening gabungan mereka. Aset tersembunyi milik Chika mulai bergerak. Langkah Lia selanjutnya adalah menghubungi Pak Jaya, pengacara terpercaya keluarga Chika. Pak Jaya adalah seorang veteran hukum yang terkenal licin dan tidak kenal ampun dalam menghadapi kasus penipuan dan perebutan warisan. Pak Jaya, saya Lia, teman dekat Chika. Ini gawat. Chika sedang dalam bahaya besar. Suaminya, Reno, meninggalkannya di New York tanpa dokumen untuk merampok seluruh asetnya di sini. Chika sudah menghubungi saya. Kita harus bergerak cepat. Jelas Lia tanpa basa-basi. Pak Jaya mendengarkan dengan tenang, meskipun terkejut dengan alur cerita yang seperti sinetron. Baik, Lia. Kirimkan semua bukti yang Anda miliki saat ini, termasuk rekaman percakapan Anda dengan Reno yang pura-pura cemas itu. Dan yang paling penting, kapan Chika tiba? Saya butuh dia aman di bawah pengawasan saya sebelum Reno dan Bularas sempat melangkahkan kaki ke kantor notaris. Lia memberikan data penerbangan rahasia Chika yang diatur oleh Pak Darta. Pak Jaya tersenyum tipis. Sangat rapi. Kita akan menyambut kedatangan Tuan Reno dengan kejutan yang jauh lebih besar daripada yang ia berikan pada Chika. Pak Jaya segera memanggil timnya. Ia mengajukan permohonan darurat ke pengadilan untuk pembekuan aset gabungan Reno dan Chika, menuduh adanya upaya penipuan dan penggelapan warisan. Ia tahu, dengan bukti keberadaan Chika di New York tanpa dokumen, dan Reno yang sudah kembali ke Indonesia, kasus mereka akan kuat. Dia juga mempersiapkan gugatan cerai di hari yang sama Chika tiba. Sementara itu, Reno dan Bularas tidak menyadari bahwa jaring hukum sudah ditarik mengelilingi mereka, sedang merayakan keberhasilan mereka dengan sampanye. Bularas sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya besar yang baru, berbelanja dengan kartu kredit Chika, dan memerintah semua pelayan. Besok pagi, kita akan ke notaris dan semuanya akan berakhir. Anakku, kamu akan menjadi orang terkaya di keluarga ini, seru Bularas, mengangkat gelas. Reno membalas senyum ibunya, merasa dirinya adalah pria paling pintar dan licik. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia telah meremehkan Chika, meremehkan kesetiaan Lia, dan meremehkan koneksi luar biasa yang dimiliki mendiang mertuanya. Dalam pikiran Reno, Chika hanyalah seorang istri yang dimanjakan dan tidak berdaya tanpa uangnya. Reno kemudian mengambil langkah ceroboh. Ia menelepon Risa, selingkuhannya, yang juga terlibat dalam rencana ini. Risa bersemangat mendengarkan Reno,
menceritakan bagaimana ia meninggalkan Chika. Risa berpikir, sebentar lagi ia akan mengambil posisi Chika sebagai istri sah Reno. Hebat, sayang. Kamu memang pintar. Sekarang, cepat urus semua aset itu. Aku sudah tidak sabar pindah ke rumah barumu, ujar Risa genit. Percakapan itu, yang direkam secara diam-diam oleh sistem pengamanan yang diaktifkan Lia, menjadi bukti tak terbantahkan tentang motif jahat dan perselingkuhan Reno. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Reno dan Bularas bersiap-siap dengan pakaian terbaik mereka untuk pergi ke kantor notaris. Mereka tidak tahu bahwa Chika sudah mendarat di bandara berbeda, dijemput langsung oleh tim pengamanan Pak Darta, dan diantar ke sebuah lokasi rahasia. Panggilan panik. Reno menerima telepon dari notaris mereka, suaranya terdengar cemas. Tuan Reno, batalkan semuanya. Ada gugatan pembekuan aset mendadak dari pengadilan. Semuanya diblokir. Dan ini terkait kasus penipuan warisan. Reno dan Bularas saling pandang. Wajah mereka pucat. Bagaimana bisa? Siapa yang tahu? Mereka panik, tidak menyadari bahwa cengkraman hukum sudah mengikat leher mereka. Pagi itu di Jakarta terasa dingin, berbanding terbalik dengan panasnya amarah dan kepanikan yang melanda Reno dan Bularas. Berita dari notaris tentang pembekuan aset telah menghancurkan euforia mereka dalam sekejap. Reno mondar-mandir di ruang tamu yang sebentar lagi ia yakini akan menjadi miliknya, sebuah keyakinan yang kini mulai goyah. Bularas duduk di sofa mewah, mencoba menelepon kenalannya di kantor hukum untuk mencari tahu siapa yang berani mengajukan gugatan pembekuan ini. Siapa, Bu? Siapa yang berani-beraninya mengganggu kita? Hanya Chika yang tahu aset itu. Dan dia sedang jadi gelandangan di Amerika. Seru Reno frustrasi. Diam, Reno. Jangan berisik. Ibu sedang mencoba mencari tahu. Ini pasti ulah musuh lama ayah Chika, yang cemburu dengan kekayaan kita, balas Bularas, mencoba menenangkan diri, meskipun nada suaranya terdengar pecah. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa alarm bahaya yang sesungguhnya sedang berbunyi di dekat mereka. Jauh dari pantauan mereka, di sebuah rumah peristirahatan milik Pak Jaya yang sangat rahasia, Chika sedang menyusun langkah berikutnya. Chika tiba di Jakarta dengan aman, dijemput oleh tim khusus yang diutus Pak Darta dari New York dan dikawal langsung oleh beberapa orang dari kantor Pak Jaya. Perasaan campur aduk meliputi Chika. Lega karena berhasil keluar dari neraka JFK, namun marah karena pengkhianatan Reno begitu nyata. Terima kasih banyak, Pak Darta. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda, ujar Chika melalui panggilan video terenkripsi kepada Pak Darta. Anggap saja ini sebagai utang lama yang harus dibayar, Nona Chika. Sekarang fokus Anda hanya satu, membuat Reno membayar semua perbuatannya. Jangan muncul terlalu cepat. Biarkan mereka panik, balas Pak Darta bijak. Chika kemudian duduk berhadapan dengan Lia dan Pak Jaya. Ruangan itu dipenuhi peta properti, dokumen hukum, dan flash drive berisi rekaman percakapan Reno dan Risa yang diperoleh Lia. Reno dan Bularas sedang panik. Cik, notaris mereka sudah menghubungi Reno. Mereka tahu asetnya dibekukan, tapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Lapor Lia, matanya berkobar-kobar. Pak Jaya menambahkan, gugatan cerai atas nama Anda sudah saya ajukan pagi ini. Kali ini kita tidak hanya menuntut cerai, tapi juga tuntutan hukum pidana atas percobaan penipuan dan penggelapan harta warisan. Saya sudah menyegel rumah Anda secara legal. Mereka masih di sana karena mereka pikir kuncinya ada di tangan mereka. Chika tersenyum tipis, sebuah senyum yang dingin dan mematikan. Bagus, Pak Jaya. Sekarang saatnya kita memberikan kejutan terbesar bagi Reno. Saya tidak ingin dia mendengar kabar ini dari orang lain. Saya ingin dia melihat saya, hidup, sehat, dan berdiri tegak di hadapannya. Rencana pun disusun. Intinya adalah bagaimana Chika bisa kembali ke rumah tanpa terdeteksi oleh siapapun di luar lingkaran mereka, dan menunggu Reno kembali untuk pengungkapan. Pak Jaya menyarankan bahwa Chika harus kembali saat Reno sedang pergi, agar Chika punya waktu untuk mengontrol situasi. Namun, Chika memiliki ide yang lebih dramatis. Reno dan Bularas sudah menghina dan merendahkan saya. Saya ingin mereka kembali ke rumah dalam keadaan penuh kemenangan, hanya untuk disambut oleh kehadiran saya yang mereka kira sudah jadi gelandangan. Rencana pun diubah.
Cika akan kembali ke rumah beberapa jam sebelum Reno dan Bu Laras diperkirakan pulang setelah seharian mengurus masalah hukum yang gagal. Malam harinya, dengan bantuan tim keamanan dari Pak Jaya, Cika berhasil memasuki rumahnya sendiri melalui pintu samping. Semua lampu dimatikan, dan ia bergerak dalam senyap. Rumah mewah itu terasa asing, dingin, dan penuh aura pengkhianatan. Cika melihat koper-koper yang ia tinggalkan di JFK, tergeletak begitu saja di ruang tamu, bukti nyata bahwa Reno memang tidak berniat membawanya kembali. Cika berjalan ke kamar utama, kamar mereka. Ia melihat barang-barang pribadinya sudah mulai dipindahkan ke sudut, digantikan oleh barang-barang Bu Laras. Di atas meja rias, ada foto Reno dan Risa yang diselipkan dengan terburu-buru. Kemarahan Cika membara, tetapi ia menahan diri. Emosi adalah kelemahan, dan ia harus tetap kuat. Cika lalu menelepon Lia. Aku sudah di dalam, Li. Rumah ini sudah mulai terasa seperti milik orang lain. Mereka bahkan tidak menghargai privasiku. Tahan, Cik. Ingat tujuan kita. Sebentar lagi Reno dan Bu Laras akan pulang. Mereka pasti frustrasi karena gagal mengklaim aset hari ini, balas Lia, menenangkan. Sesuai prediksi, Reno dan Bu Laras pulang menjelang senja. Mereka tampak lelah dan marah. Pembekuan aset membuat rencana mereka berantakan. Mereka tidak bisa mendapatkan sepeser pun, dan mereka tahu bahwa proses hukum akan panjang. Reno memarkir mobil di garasi, lalu menggebrak pintu mobilnya. Sial! Semua ini gara-gara kau, Bu. Kau terlalu terburu-buru menyuruhku memproses dokumen itu. Hei, kenapa menyalahkan ibu? Itu semua rencana kita. Harusnya kau pastikan Cika benar-benar tewas atau hilang tanpa jejak. Balas Bu Laras tak mau kalah. Mereka berdua berjalan menuju pintu depan. Namun, mereka melihat sesuatu yang aneh. Pintu depan, yang mereka kunci sebelum pergi, terlihat terbuka sedikit. Reno, kenapa pintu terbuka? Apa kita lupa mengunci? Tanya Bu Laras, mulai merasa merinding. Reno menggeleng. Tidak mungkin. Aku ingat mengunci semuanya. Mungkin angin? Mereka masuk dengan langkah hati-hati. Keadaan di dalam rumah tampak normal, tetapi ada keheningan yang menyesakkan. Reno menghela napas lega. Ah, pasti cuma perasaan kita saja. Bu, ayo, aku haus sekali. Bu Laras berjalan menuju ruang tamu. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sofa. Di sana, duduk dengan anggun, mengenakan gaun sederhana namun berkelas, dengan tatapan dingin yang menusuk, adalah sosok yang mereka yakini sedang menangis di jalanan New York. Cika. Bu Laras menjerit kecil, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menunjuk ke arah Cika, tangannya gemetar hebat. Reno, yang baru saja berjalan dari arah dapur, terhenti mendadak. Matanya membulat, darahnya terasa berhenti mengalir. Napasnya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia melihat Cika. Cika yang seharusnya berada ribuan mil jauhnya, Cika yang seharusnya menjadi gelandangan, kini duduk di sofa mereka, tenang, seolah baru pulang dari berbelanja. Reno menjatuhkan tas kerjanya. Suara bantingan tas itu memecah keheningan mencekam di ruang tamu. Reno berdiri mematung di tengah ruang tamu, matanya terpaku pada Cika. Wajahnya yang semula merah karena marah dan frustrasi kini berubah menjadi putih pucat, menyerupai mayat hidup. Ia mengusap matanya berkali-kali, berharap sosok Cika itu hanyalah fata morgana yang tercipta dari stres dan kurang tidur. Namun, sosok itu tetap di sana, nyata, tenang, dan memancarkan aura kemenangan yang menakutkan. Cika, kakakmu bagaimana? Hanya kata-kata itu yang mampu keluar dari mulut Reno. Suaranya bergetar hebat, lebih seperti bisikan hantu daripada ucapan seorang suami. Bu Laras, sang ibu mertua, sudah kehilangan kendali. Ia berteriak histeris, menyalahkan, dan menyangkal kenyataan. Hah? Siapa kamu? Kamu pasti hantu. Tidak mungkin. Kamu seharusnya mati kedinginan di sana. Kamu sudah jadi gelandangan. Cika tersenyum dingin, bangkit dari sofa dengan anggun. Ia berjalan perlahan, langkahnya mantap menuju Reno dan Bu Laras. Tatapan matanya yang tajam mengunci pandangan Reno, membuatnya semakin ciut. Selamat datang kembali, Reno.
Dan Bu Laras. Apakah kalian terkejut melihatku sudah tiba di rumah, dalam keadaan baik-baik saja? Tanya Chika, suaranya lembut, tetapi mengandung ribuan jarum yang siap menusuk. Atau, kalian lebih berharap aku kembali dengan wajah kuyu, lusuh, dan memohon belas kasihan? Mendengar sindiran tajam itu, Reno mulai kehilangan akal sehatnya. Ia maju selangkah, kemudian mundur lagi. Ketakutan memuncak. Bukan hanya karena ia melihat Chika hidup, tetapi karena ia menyadari betapa bodohnya dia. Ia telah meninggalkan Chika, berpikir bahwa ia telah mengambil segalanya, padahal ia hanya mengambil benda-benda materi yang mudah diganti. Reno syok dan histeris. Ia mulai berteriak, suaranya memantul di seluruh ruangan mewah itu. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Paspor, dompet, uang, semuanya ada di tanganku. Bagaimana kau bisa kembali? Bagaimana kau lolos dari imigrasi? Kau pasti memakai ilmu hitam. Chika tertawa kecil. Tawa itu bukannya meredakan, malah membuat Reno semakin histeris. Ia tidak bisa menerima bahwa rencananya yang sempurna hancur total. Kau pikir aku seceroboh itu, Reno? Kau pikir aku akan menikahi pria sepertimu tanpa memiliki backup plan? Itu adalah rencanamu, bukan rencanaku. Bu Laras tiba-tiba teringat pembekuan aset yang mereka terima. Matanya menyala. Kau pasti yang melakukannya. Kau menghubungi pengacara. Dasar wanita tidak tahu diri. Kau mau merampok harta anakku. Chika menoleh ke arah Bu Laras, tatapannya penuh rasa jijik. Harta anak Anda? Bu Laras, mari kita perjelas. Rumah ini, aset-aset yang Anda dan anak Anda coba curi, adalah warisan dari ayah saya. Anak Anda tidak pernah memiliki 1 sen pun di sana, selain dari gaji bulanannya yang Anda habiskan. Chika lalu mengisyaratkan sesuatu. Dari balik pintu dapur, masuklah Pak Jaya, pengacara berwibawa, bersama 2 orang petugas keamanan berpakaian sipil. Kedatangan Pak Jaya membuat Reno dan Bu Laras semakin terpojok. Tuan Reno, Nyonya Bu Laras. Saya Pak Jaya, pengacara resmi Nyonya Chika, ujar Pak Jaya, nadanya tenang dan profesional. Saya di sini untuk menjalankan surat perintah pengadilan. Nyonya Chika telah mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan hukum pidana atas percobaan penipuan dan penggelapan harta warisan. Mendengar kata pidana, Bu Laras jatuh lemas ke lantai. Tidak mungkin. Ini jebakan. Anakku tidak bersalah. Reno, yang kini menyadari betapa seriusnya situasi, beralih dari histeris menjadi memohon. Ia berlutut di depan Chika. Air mata palsu atau mungkin sedikit penyesalan, mulai menggenangi matanya. Sayang, Chika. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku gelap mata. Bu Laras yang menyuruhku. Dia yang merencanakan semuanya. Aku melakukannya karena aku tertekan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon, cabut tuntutan itu, sayang. Jangan ceraikan aku. Reno mohon ampun pada Chika. Tangannya berusaha meraih kaki Chika, tetapi Chika melangkah mundur. Chika menatap Reno yang berlutut di hadapannya. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai, kini berlutut bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan kehilangan kekayaan. Aku tidak akan pernah sehilaf itu untuk membiarkanmu kedinginan di negeri asing, Reno. Aku tidak akan pernah sejahat itu untuk mencabut hak hidupmu. Kau sudah melampaui batas, kata Chika, suaranya kini penuh penyesalan. Kau bilang aku akan jadi gelandangan. Tapi, lihat, aku berdiri di rumahku, sementara kau yang berlutut memohon ampun. Chika kemudian menghela napas, menoleh ke arah Pak Jaya. Pak Jaya, jelaskan batasannya. Pak Jaya maju. Tuan Reno, Nyonya Bu Laras. Sesuai dengan pembekuan aset, Anda berdua tidak lagi memiliki hak legal untuk berada di properti ini. Surat perintah ini mengizinkan Nyonya Chika untuk mengambil alih hak properti sepenuhnya. Anda memiliki waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Reno dan Bu Laras benar-benar terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa kekalahan mereka akan secepat dan semenyakitkan ini. Mereka mencoba berargumen, mencoba memohon belas kasihan, tetapi Chika sudah mengunci hatinya. Bu Laras mencoba lagi,
merangkak mendekati Chika. Chika, ibu mohon. Ibu janji akan berubah. Jangan usir kami. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Chika menatap Bularas. Anda tidak punya tempat tinggal? Itu adalah risiko dari rencana Anda. Dulu Anda selalu mencaci maki saya. Anda selalu merendahkan saya di depan Reno. Sekarang, saya hanya melakukan hal yang wajar, menjaga harta dan martabat saya dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Chika akhirnya menatap Reno untuk terakhir kalinya, matanya penuh kekecewaan. Ia mengucapkan kalimat penentu yang merupakan ending wajib cerita ini. Reno, kau sudah menunjukkan dirimu yang sebenarnya di bandara New York. Sekarang, aku tunjukkan diriku yang sebenarnya di sini. Aku usir suamiku. Pergi dari rumahku. Kau sudah memohon ampun, dan jawabanmu adalah tidak. Reno dan Bularas akhirnya dipaksa untuk berdiri. Dengan pengawasan ketat dari petugas keamanan, mereka diizinkan mengumpulkan beberapa barang pribadi. Reno terus merengek dan memohon, tetapi Chika tetap diam, membiarkan Pak Jaya yang menangani masalah ini. Sisa malam itu menjadi neraka bagi Reno dan Bularas. Mereka diusir dari rumah mewah yang selama ini mereka nikmati, hanya membawa beberapa tas berisi pakaian dan dokumen yang tidak penting. Mereka berdiri di pinggir jalan, di depan gerbang rumah yang kini terasa asing dan dingin, dijaga ketat oleh petugas keamanan suruhan Pak Jaya. Rasa malu dan kemarahan bercampur menjadi satu. Lihat apa yang sudah kau perbuat, Bu, teriak Reno, menuding ibunya. Semua ini rencanamu. Sekarang kita tidak punya tempat tinggal. Kita kehilangan segalanya. Bularas, yang biasanya arogan dan dominan, kini tampak tua dan tak berdaya. Bagaimana bisa dia secepat itu? Reno? Dia seharusnya butuh waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan paspor darurat. Siapa yang membantunya? Siapa? Reno teringat akan wajah tenang Pak Darta yang dulu pernah ia lihat sekali di sebuah pesta perusahaan. Ia mengabaikannya saat itu, tidak tahu bahwa pria itu adalah koneksi kuat yang dimiliki mendiang mertuanya. Aku tidak tahu, Bu, tapi yang jelas, Chika sudah menyiapkan ini semua sebelum aku menikahinya. Kita terjebak dalam perangkapnya. Jawab Reno, suaranya putus asa. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen kecil milik Bularas yang selama ini mereka rahasiakan dari Chika. Tempat itu sempit, berbanding terbalik dengan kemewahan yang mereka tinggalkan. Selama perjalanan, Reno mencoba menelepon Risa, selingkuhannya, berharap Risa bisa menjadi pelabuhan terakhirnya. Risa menjawab telepon dengan nada manja yang langsung berubah menjadi panik. Reno, ada apa? Kenapa kau terdengar seperti gelandangan? Risa, dengarkan aku. Chika sudah kembali. Dia mengusirku dari rumah. Dia menggugatku dan memblokir semua aset. Kita dalam masalah besar, seru Reno, hampir menangis. Ada keheningan panjang di seberang sana. Risa tidak tertawa, tidak bersimpati. Tiba-tiba, suara Risa berubah dingin, tanpa emosi. Apa? Kau diusir? Jadi, kau tidak punya apa-apa lagi? Kau tidak bisa memberikan apa-apa padaku? Reno terkejut. Risa, apa maksudmu? Kita sudah merencanakan ini semua. Kau bilang kau mencintaiku. Cinta? Reno, aku mencintai uangmu, bukan dirimu. Kau sudah gagal. Dan jika kau digugat hukum, aku tidak mau terlibat. Jangan pernah hubungi aku lagi. Setelah kalimat itu, Risa langsung menutup telepon, memblokir nomor Reno, dan menghilang dari kehidupan pria itu. Reno menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil taksi yang mereka tumpangi. Pengkhianatan berbalas pengkhianatan. Air matanya benar-benar menetes. Bukan hanya hartanya yang hilang, tetapi juga harga dirinya, dan kini wanita yang ia khianati Chika demi wanita itu juga meninggalkannya. Sementara itu, di rumah Chika, suasana sudah tenang. Lia datang bersama Pak Jaya untuk membantu Chika membersihkan sisa-sisa jejak Reno dan Bularas, baik secara fisik maupun emosional. Lia membawa makanan dan wine untuk merayakan kembalinya Chika dan kemenangan kecil ini. Sungguh ironis, Chik. Dia mengira kau akan jadi gelandangan di New York, padahal dia yang sekarang jadi gelandangan di Jakarta, ujar Lia, menyindir.
Cika memandang koper-koper mewah yang dulu menjadi bukti kemegahan bulan madu palsunya. Aku beruntung ayah sudah mempersiapkanku dengan baik. Tanpa koneksi Pak Darta dan strategi Pak Jaya, aku mungkin sudah hancur. Pak Jaya mengangguk. Rencana Tuan Bintang luar biasa. Beliau tidak hanya meninggalkan harta, tetapi juga jaring pengaman. Sekarang, kita harus fokus pada sidang gugatan cerai dan tuntutan pidana. Saya sudah memasukkan bukti rekaman percakapan Anda dengan Lia dan bukti transaksi Reno dengan Risa. Cika merasa lega, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal. Ia menelepon Pak Darta di New York. Pak Darta, terima kasih sekali lagi. Tapi saya ingin memastikan, apakah Reno benar-benar tidak tahu tentang kartu mati yang Anda aktifkan? Tanya Cika. Pak Darta tertawa renyah di seberang telepon. Tentu saja tidak, Nona Cika. Reno hanya tahu sebatas aset yang terlihat. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sudah mengajari Anda semua kode rahasia dan koneksi tersembunyi. Bahkan Bularas pun tidak tahu. Anda jauh lebih pintar dari yang mereka duga. Pak Darta menjelaskan bahwa ia tidak hanya membantu Cika kembali, tetapi juga mengatur agar semua aset offshore Cika di Eropa dan Amerika dialihkan ke Yayasan Amal atas nama Cika, yang sulit ditembus oleh gugatan hukum manapun di Indonesia, menjadikannya benar-benar aman dari campur tangan Reno. Keputusan ini membuat Cika semakin kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk harta, tetapi untuk harga diri dan kemerdekaannya. Di apartemen kumuh Bularas, Reno dan ibunya sedang berdebat sengit. Mereka kehabisan uang tunai karena semua rekening sudah diblokir. Bularas memaksa Reno untuk menjual jam tangan mahalnya, satu-satunya barang mewah yang tersisa. Jual saja, Reno. Setidaknya kita bisa hidup selama seminggu sampai Pak Jaya mencabut gugatannya, desak Bularas. Pak Jaya tidak akan mencabutnya, Bu. Cika sudah serius. Dia sudah punya pengacara gila itu. Kita harus memohon ampun padanya lagi. Reno berteriak frustrasi, memukul dinding. Bularas tiba-tiba mendapat ide licik. Tunggu. Aku punya ide. Kita harus membuat drama besar di depan umum. Kita datangi Cika, kita berlutut di depan rumahnya di hadapan banyak orang. Cika pasti luluh karena malu disorot. Reno menatap ibunya, ragu. Apa itu akan berhasil, Bu? Harus berhasil, Reno. Itu satu-satunya cara kita bisa mendapatkan simpati dan memaksanya menarik gugatan. Ingat, jika itu polos, dia pasti tidak mau terlibat skandal publik. Reno dan Bularas, dalam keadaan putus asa, menyusun rencana dramatis di hadapan publik, tidak menyadari bahwa mereka sedang melangkah menuju kehancuran yang lebih besar. Pagi sidang perdana gugatan cerai dan pidana atas Reno tiba. Reno dan Bularas sudah siap dengan rencana drama publik mereka. Mereka sengaja datang lebih awal, berdiri di depan pintu pengadilan, menunggu kedatangan Cika dan tim pengacaranya. Bularas mengenakan pakaian yang lusuh dan wajah yang dibuat-buat menyedihkan, seolah-olah ia adalah korban yang teraniaya. Ingat, Reno, kau harus menangis sejadi-jadinya saat melihat Cika. Katakan kau menyesal dan kau sakit parah. Jangan pedulikan wartawan yang datang, bisik Bularas, tangannya menggenggam erat lengan Reno. Reno mengangguk kaku. Kehidupannya yang nyaman kini dipertaruhkan. Ia harus melakukan akting terbaiknya. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan pengadilan. Cika turun dari mobil tersebut, didampingi oleh Lia dan dikawal oleh beberapa pengawal yang disiapkan Pak Jaya. Cika tampil profesional dan tenang, mengenakan setelan blazer yang elegan, jauh dari gambaran seorang wanita yang ditinggalkan di negeri orang. Saat Cika melangkah, Reno langsung melancarkan aksinya. Ia berlari ke arah Cika, menjatuhkan diri, dan memeluk kaki Cika sambil meraung-raung. Cika, sayang, aku mohon, maafkan aku sakit. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Cabut gugatan ini, sayang. Aku cinta padamu, teriak Reno. Suaranya dramatis dan memancing perhatian beberapa orang yang lalu lalang dan beberapa wartawan yang memang sudah menunggu di sana. Bularas ikut mendekat, air mata buayanya mengalir. Nak Cika, ibu mohon ampun. Ibu sudah gila. Jangan hancurkan anak ibu. Ibu janji kami akan pergi jauh. Asal jangan masukkan anak ibu ke penjara. Kerumunan mulai terbentuk.
Taktik drama publik mereka berhasil menarik perhatian. Namun, Cika tidak goyah. Wajahnya tetap datar, matanya sedingin es. Ia menatap Reno yang memeluk kakinya dengan tatapan iba, bukan karena rasa sayang, tetapi karena jijik. "Pak Jaya," panggil Cika tenang. Pak Jaya, yang berdiri di samping Cika, segera bergerak. Ia mengeluarkan sebuah earpiece kecil. "Reno, Nyonya Bularas, dengarkan ini baik-baik," kata Pak Jaya. Ia memutar rekaman suara. Itu adalah suara Reno dan Bularas yang sedang merencanakan pengusiran Cika di New York, dan diikuti oleh suara Reno saat menelepon Risa, selingkuhannya, dan berjanji akan memberikan semua aset Cika padanya. Suara Reno di rekaman, "Dia akan jadi gelandangan, Bu. Tidak akan ada yang percaya pada kata-katanya tanpa dokumen." Suara Risa di rekaman, "Cinta? Reno, aku mencintai uangmu, bukan dirimu. Kau sudah gagal. Dan jika kau digugat hukum, aku tidak mau terlibat." Suara-suara itu diputar cukup keras sehingga semua orang di sekitar, termasuk wartawan yang merekam adegan itu, bisa mendengarnya dengan jelas. Drama tangisan Reno seketika terhenti. Wajahnya memerah karena malu, dan Bularas terdiam membisu, tidak percaya bahwa semua rekaman itu bisa ditemukan. Cika kemudian berbicara, suaranya lantang dan jelas. "Kalian ingin drama publik? Baiklah. Inilah drama yang sebenarnya. Aku bukan hanya digugat cerai, tetapi juga ditinggalkan di negeri asing tanpa apa-apa oleh suamiku sendiri, yang berniat merampok seluruh warisan mendiang ayahku. Aku sudah kembali, dan sekarang aku menuntut keadilan." Reno bangkit, mencoba menyangkal, tetapi Pak Jaya segera menyerahkan map tebal kepada wartawan. "Semua bukti ada di sini, termasuk penggelapan dana dan pencucian uang melalui rekening Risa." Reno dan Bularas tersudut. Rencana drama publik mereka berbalik menjadi pengungkapan aib yang memalukan. Mereka dipaksa masuk ruang sidang dengan langkah gontai, dikelilingi oleh tatapan sinis publik. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi tegang. Tim pengacara Reno mencoba menangkis gugatan pidana, fokus hanya pada perceraian. Namun, Pak Jaya memiliki kartu as yang luar biasa. "Yang mulia hakim," kata Pak Jaya, berdiri tegak. "Pihak kami memiliki saksi kunci yang membuktikan niat jahat dan kesengajaan terdakwa Tuan Reno. Kami hadirkan di sini Tuan Pak Darta, seorang pengusaha terhormat dari New York, yang juga merupakan kolega dekat mendiang ayah Nyonya Cika, yang siap memberikan kesaksian." Pak Darta muncul di ruang sidang melalui tautan video langsung dari New York. Kehadiran Pak Darta yang elegan dan terpercaya, seorang saksi dari luar negeri, membuat semua orang terkesiap, termasuk Reno dan Bularas yang semakin menciut. Mereka tidak pernah menduga Cika memiliki koneksi sekuat ini. Pak Darta memberikan kesaksiannya, menjelaskan detail bagaimana Reno sengaja meninggalkan Cika di Bandara JFK, mengambil semua dokumennya, dan bahwa ia sendiri yang harus turun tangan untuk mengatur kepulangan Cika secara rahasia. Tuan Reno tidak hanya meninggalkan istrinya. Ia meninggalkannya dalam bahaya besar. Niatnya jelas untuk menghancurkan, bukan hanya mencuri. Kesaksian Pak Darta bergema di ruang sidang. Kesaksian Pak Darta menjadi kunci utama. Pihak hakim menerima bukti tersebut sebagai indikasi kuat adanya tindak pidana murni, bukan sekadar konflik rumah tangga. Sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada pengacara Reno, mempersiapkan pembelaan yang semakin sulit. Setelah sidang, Cika, Lia, dan Pak Jaya meninggalkan gedung pengadilan dengan kemenangan moral di tangan. Reno dan Bularas, yang kini menjadi sorotan negatif media, bersembunyi di mobil, dihantui rasa malu dan putus asa. Cika tidak hanya berhasil mengajukan cerai, tetapi juga memastikan bahwa Reno menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dianggap lemah dan manja itu adalah pewaris yang cerdas dan terhubung dengan baik. Setelah sidang perdana yang memalukan, kehidupan Reno dan Bularas benar-benar berada di titik nol. Mereka kini bersembunyi di apartemen Bularas yang kecil dan pengap. Pemberitaan media massa sangat kejam. Reno, yang tadinya dikenal sebagai suami dari pewaris kaya, kini dicap sebagai penipu ulung yang tega menelantarkan istrinya. Bularas, yang dulu sering tampil di acara sosialita, kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga semua jaringan sosial mereka.
Telepon Bularas tidak henti-hentinya menerima panggilan dari rentenir dan kolega yang menagih utang-utang kecil yang selama ini mereka tutupi dengan uang Cika. Ini semua gara-gara kau, Reno. Kenapa kau harus meninggalkan dia di Amerika? Kau bodoh. Kau serakah, teriak Bularas, kembali menyalahkan anaknya. Reno membalas teriakan ibunya. Aku melakukan semua ini untuk kita, Bu. Kau yang mendesakku. Kau yang bilang Cika tidak akan pernah bisa kembali tanpa paspor. Di tengah pertengkaran sengit mereka, pintu apartemen Bularas diketuk keras. Mereka ketakutan. Saat Reno membuka pintu, ia mendapati dua petugas dari kantor Pak Jaya berdiri di ambang pintu, didampingi oleh seorang petugas pengadilan. Tuan Reno dan Nyonya Bularas. Kami datang untuk menjalankan surat perintah penyitaan atas semua barang yang dibeli menggunakan rekening gabungan yang telah dibekukan. Termasuk kendaraan dan perhiasan yang Anda kenakan, ujar salah satu petugas dengan nada datar. Reno dan Bularas syok. Mereka mencoba melawan, tetapi surat perintah itu sah secara hukum. Mobil mewah milik Reno disita, perhiasan Bularas ditarik, bahkan furnitur mahal di apartemen itu yang dibeli dengan uang Cika, harus diserahkan. Mereka ditinggalkan dalam apartemen yang kini hampir kosong, hanya menyisakan furnitur usang milik Bularas yang sudah lama. Sementara Reno dan ibunya menghadapi kehancuran, Cika menikmati malam yang tenang di rumahnya, ditemani oleh Lia. Lia, yang selalu menjadi support system terbaik Cika, mencoba mengalihkan pikiran Cika dari persidangan. Kau luar biasa, Cik. Kau menghadapi mereka dengan sangat tenang. Aku tahu ini pasti menyakitkan, tapi kau sudah melakukan hal yang benar, ujar Lia, memeluk sahabatnya. Cika bersandar pada Lia. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan Reno, Lee, tapi menyadari bahwa seluruh hubungan ini adalah kebohongan yang direncanakan. Tapi, aku tidak boleh lemah. Aku masih punya satu hal penting yang harus diurus. Cika lalu menceritakan kepada Lia tentang rahasia aset terakhir yang belum pernah ia ungkapkan, bahkan di depan Pak Jaya, kecuali dalam dokumen yang disegel. Ayahku tidak hanya meninggalkan uang di Swiss dan koneksi Pak Darta. Ia juga membeli sebuah perusahaan startup teknologi atas namaku di Singapura, jauh sebelum aku menikah dengan Reno. Perusahaan itu bergerak di bidang keamanan siber dan nilainya saat ini berkali-kali lipat dari semua properti yang diperebutkan Reno. Reno bahkan tidak tahu aku punya gelar di bidang teknologi informasi. Jelas Cika. Lia terperangah. Astaga, Cik. Kau menyimpan rahasia ini dengan sangat rapi. Kenapa tidak kau beritahu Pak Jaya? Pak Jaya hanya tahu ada aset rahasia. Aku tidak ingin detailnya terungkap di pengadilan, agar Reno benar-benar tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Perusahaan ini adalah mahkota sejatiku, Lee. Kebebasanku. Sekarang setelah Reno dan Bularas benar-benar terjepit, aku akan fokus pada perusahaan ini, jawab Cika, matanya berbinar dengan semangat baru. Keesokan harinya, Cika bertemu dengan Pak Jaya di kantornya. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan perusahaan startup tersebut. Pak Jaya, seorang pengacara kawakan, terkejut melihat skala dan nilai dari aset tersembunyi itu. Nyonya Cika, ini luar biasa. Tuan Bintang memang jenius. Dengan aset ini, Anda tidak perlu lagi khawatir soal biaya hidup atau biaya pengadilan. Anda benar-benar terlindungi, puji Pak Jaya. Cika mengangguk. Saya ingin Anda menjaga kerahasiaan perusahaan ini, Pak Jaya. Biarkan Reno dan Bularas berpikir mereka telah menghancurkan saya sepenuhnya, sementara saya membangun kembali diri saya di belakang layar. Di sisi lain, Reno dan Bularas sedang menghadapi titik terendah. Dengan uang yang menipis, Bularas memaksa Reno untuk menjual semua perabotan lama mereka. Reno yang biasanya hidup mewah, kini harus bekerja keras untuk mencari uang receh. Ia bahkan mencoba melamar pekerjaan, tetapi reputasinya yang tercoreng di media membuatnya ditolak di mana-mana. Bularas, yang merasa paling terhina, mencoba melakukan satu hal gila. Ia diam-diam menghubungi Risa lagi, memohon agar Risa bisa meminjamkan uang, berjanji bahwa mereka akan membalas dendam pada Cika suatu hari nanti. Tentu saja, Risa menolak mentah-mentah. Dengar, Bularas. Aku sudah bilang, jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau terlibat dengan penipu seperti anakmu. Fokus saja pada kasus pidanamu,
ya. Rasa putus asa Bularas mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa bukan hanya harta Chika yang hilang, tetapi juga semua dukungan yang ia harapkan dari Reno. Reno kini hanya fokus pada diri sendiri dan menyalahkan ibunya. Malam itu, Bularas duduk sendirian di apartemen yang gelap, merenungkan semua kesalahan yang ia perbuat. Kebenciannya terhadap Chika telah membutakan segalanya, dan kini ia harus membayar mahal. Sementara itu, Chika, yang kini fokus mengurus perusahaannya di Singapura dengan bantuan remote, merasa damai. Rasa sakit hati masih ada, tetapi digantikan oleh semangat untuk berkarya. Ia sadar, ia tidak memerlukan Reno untuk menjadi ratu. Ia adalah ratu dari kerajaannya sendiri, yang dibangun dari kecerdasan dan warisan ayahnya. Hari putusan pengadilan tiba. Ruang sidang penuh sesak, dipadati oleh wartawan yang ingin menyaksikan akhir dari drama pengkhianatan ini. Chika datang didampingi oleh Pak Jaya dan Lia, wajahnya tegar, tidak menunjukkan ketakutan maupun kesenangan berlebihan. Di sisi lain, Reno dan Bularas tampak lusuh dan letih, tidak lagi memiliki sisa-sisa keangkuhan. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir mereka. Hakim memulai pembacaan putusan dengan suasana yang sangat serius. Pertama, gugatan cerai. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Nyonya Chika terhadap Tuan Reno, berdasarkan adanya tindak kekerasan mental dan percobaan penggelapan harta benda, ujar hakim. Palu diketuk. Chika kini resmi bercerai. Sebuah babak baru telah dimulai. Namun, fokus utama hari itu adalah tuntutan pidana yang diajukan Chika. Hakim melanjutkan pembacaan putusan untuk kasus pidana percobaan penipuan dan penggelapan harta. Hakim menyebutkan secara rinci bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Kesaksian Pak Darta tentang penelantaran di New York, rekaman suara perencanaan kejahatan antara Reno, Bularas, dan Risa, serta bukti transfer dana palsu yang dilakukan Reno. Bularas, yang berharap bisa lolos dengan alasan keterpaksaan orang tua, menatap hakim dengan penuh harap. Namun, harapan itu segera pupus. Majelis hakim memutuskan bahwa Tuan Reno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana percobaan penipuan dan penggelapan harta warisan. Tuan Reno dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, ucap hakim. Reno menjerit histeris. Ia mencoba berdiri dan berteriak bahwa ini tidak adil, tetapi ia segera ditenangkan oleh petugas keamanan. Ia sudah menyadari bahwa kehidupannya yang nyaman kini berakhir di balik jeruji besi. Giliran Bularas. Karena perannya sebagai perencana utama dan aktor intelektual, Bularas tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Nyonya Bularas terbukti bersalah sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Nyonya Bularas dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, lanjut hakim. Bularas ambruk. Ia tidak menangis histeris seperti Reno, tetapi ia pingsan seketika, tidak mampu menerima kenyataan bahwa ia akan menghabiskan masa tuanya di penjara, akibat keserakahannya sendiri. Sementara Reno dan Bularas digiring keluar, Chika duduk di kursinya, air mata menetes. Air mata itu bukan karena sedih, tetapi karena rasa keadilan yang akhirnya ia rasakan. Perjuangannya, penderitaannya di New York, akhirnya terbayar lunas. Setelah sidang, Lia memeluk Chika erat-erat. Sudah selesai, Cik. Semuanya sudah selesai. Kau menang, bisik Lia penuh haru. Pak Jaya menghampiri Chika. Selamat, Nyonya Chika. Keadilan telah ditegakkan. Kini Anda bebas sepenuhnya dari segala ikatan dan ancaman. Semua aset Anda, termasuk warisan yang tersembunyi, aman. Chika mengangguk, hatinya terasa ringan. Ia berterima kasih kepada Pak Jaya dan Lia. Kemudian, ia menerima panggilan telepon dari Pak Darta. Saya mengikuti beritanya, Nona Chika. Anda luar biasa. Keputusan Anda untuk tidak bernegosiasi adalah kunci kemenangan ini. Sekarang fokuslah pada mahkota sejati Anda, ujar Pak Darta dari New York. Chika tersenyum. Ia tahu, babak pengkhianatan sudah selesai, dan babak pembangunan dirinya akan dimulai. Ia meminta Pak Jaya untuk segera mengurus perpindahan total kepemilikan rumah atas namanya, dan memutuskan untuk merombak total rumah itu sebagai simbol kehidupan barunya. Beberapa hari kemudian, sebelum Reno dan Bularas dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, Chika mengizinkan mereka bertemu sebentar, bukan untuk memaafkan,
melainkan untuk menegaskan akhir dari segalanya. Reno memandang Chika dengan mata penuh penyesalan, tetapi juga penuh kebencian. Kau puas, Chika? Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Reno. Aku hanya membersihkan puing-puingnya. Pergilah. Mulai sekarang, hidupku adalah milikku sepenuhnya, jawab Chika tegas. Bularas hanya bisa menangis terisak, mencoba meraih tangan Chika, tetapi Chika menarik diri. Anda mendapatkan apa yang Anda tabur, Bularas. Semoga Anda bisa merenungkan kesalahan Anda. Setelah pertemuan singkat yang dingin itu, Reno dan Bularas dibawa pergi. Chika akhirnya bebas sepenuhnya. Ia mulai merencanakan masa depan, fokus pada pengembangan perusahaan startupnya, Mahkota Sejati, di Singapura. Keputusan itu adalah lambang kemandiriannya. Ia tidak lagi membutuhkan perlindungan pria atau kekayaan yang terlihat. Ia adalah wanita mandiri, cerdas, dan kuat. Setelah vonis pengadilan, Chika memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran di rumahnya. Bukan sekadar mengubah interior, tetapi benar-benar mengubah atmosfer rumah, menghilangkan setiap jejak dan kenangan pahit tentang Reno dan Bularas. Rumah itu menjadi simbol pembaruan, bersih dari pengkhianatan dan kepalsuan. Namun, fokus utama Chika bukanlah pada properti fisik, melainkan pada mahkota sejatinya, perusahaan teknologi di Singapura. Dengan cerdas, Chika memimpin dari jarak jauh, bolak-balik antara Jakarta dan Singapura. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan koneksinya jauh lebih berharga daripada semua uang tunai yang diperebutkan. Lia menjadi tangan kanan Chika yang paling berharga. Lia yang mengurus jaringan sosial Chika di Jakarta, menjaga reputasinya, dan memastikan informasi tentang kesuksesan Chika tidak terlalu mencolok, tetapi cukup untuk meredam cemoohan. Lia menyaksikan perubahan besar dalam diri Chika. Wanita yang dulu manja dan terlalu mempercayai suami, kini menjadi pemimpin yang tegas dan visioner. Dukungan dari Pak Darta juga tidak pernah berhenti. Meskipun berada di New York, Pak Darta sering memberikan nasihat strategis kepada Chika, membimbingnya dalam kancah bisnis internasional yang baru ia geluti. Chika belajar dengan cepat, mengambil alih kendali penuh atas perusahaan warisan ayahnya, dan mulai meluncurkan produk-produk keamanan siber yang inovatif. Dalam waktu 1 tahun, perusahaan Chika berkembang pesat. Nilainya melonjak tinggi, jauh melebihi jumlah total aset yang pernah Reno coba curi. Chika tidak hanya sukses, ia menjadi sorotan di dunia teknologi Asia. Ia diundang menjadi pembicara dalam konferensi, dihormati oleh rekan-rekan bisnis, dan disanjung oleh media, yang kini melupakan drama perceraiannya dan fokus pada kisah inspiratifnya. Chika juga aktif dalam kegiatan sosial, mendirikan yayasan untuk membantu wanita yang mengalami penelantaran ekonomi, terinspirasi dari pengalamannya sendiri di Bandara JFK. Ia menyadari bahwa pengalaman terberat dalam hidupnya telah mengubahnya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sementara Chika bersinar terang, kabar mengenai Reno dan Bularas semakin memudar. Mereka menjalani hukuman mereka di penjara. Laporan dari Pak Jaya menyatakan bahwa di dalam penjara, hubungan Reno dan Bularas semakin memburuk. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami, tidak pernah menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatan mereka terhadap Chika. Reno, yang dulunya manja dan dimanjakan, kini harus beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di balik jeruji besi. Ia terus dihantui oleh penyesalan yang terlambat. Penyesalan karena memilih keserakahan daripada kesetiaan, penyesalan karena meremehkan Chika. Suatu sore, Chika duduk di balkon rumahnya yang baru direnovasi, ditemani Lia. Ia baru saja menandatangani kesepakatan bisnis besar. Rumah itu kini diisi dengan kedamaian dan aroma kesuksesan. Kau tahu, Li? Dulu aku pikir rumah mewah ini adalah mahkota kebahagiaan. Tapi ternyata bukan. Mahkota sejati adalah kemandirianku, keberanianku untuk berdiri sendiri, dan kesuksesan yang kubangun dengan tanganku sendiri, ujar Chika, tersenyum ke arah Lia. Lia mengangguk bangga. Aku selalu tahu kau kuat, Chik. Tapi pengkhianatan Reno lah yang membuatmu menyadari kekuatanmu sendiri. Dia memang vilen yang jahat, tapi dia juga katalis terbesarmu. Chika tertawa kecil. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah barunya, bukan untuk merayakan kekayaan, tetapi untuk merayakan kemenangannya atas pengkhianatan.
Ia mengundang Pak Darta dan Pak Jaya, serta semua orang yang mendukungnya, termasuk Lia. Saat pesta berlangsung, Chika mendapatkan kiriman istimewa dari Singapura, sebuah mahkota kristal kecil, simbol perusahaan barunya. Chika meletakkan mahkota itu di meja, sebagai pengingat bahwa penderitaannya di Bandara New York telah membawanya pada tahta yang sesungguhnya. Kisah Chika menjadi inspirasi. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya, jauh lebih kuat dan berharga. Ia membuktikan bahwa akhir yang baru bisa jauh lebih indah daripada akhir yang lama. 2 tahun telah berlalu sejak putusan pengadilan. Chika kini menjadi pengusaha teknologi yang disegani secara internasional. Perusahaan, Mahkota Sejati, miliknya sudah memiliki kantor cabang di berbagai negara dan menjadi benchmark dalam inovasi keamanan digital. Kehidupannya penuh dengan tujuan dan prestasi. Di rumahnya, yang kini benar-benar terasa seperti istana kebebasan, Chika sering menerima kunjungan dari Pak Darta saat berada di Asia, yang kini menjadi mentor utamanya. Lia menjabat sebagai kepala komunikasi di perusahaan Chika, dan Pak Jaya tetap menjadi penasihat hukum terpercaya. Mereka adalah keluarga yang dipilih Chika, yang berdiri bersamanya saat ia terpuruk. Kisah Risa berakhir tragis. Karena keterlibatannya dalam skema penipuan Reno, ia kehilangan pekerjaan dan reputasinya, hidup dalam kesulitan, dan terus-menerus dikejar utang yang ditinggalkan Reno. Sementara itu, di dalam penjara, Bularas menjalani sisa hukumannya. Ia menderita kesehatan mental dan fisik, dan satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menyesali keserakahannya. Ia akhirnya menyadari bahwa semua caci maki dan perlakuan buruknya kepada Chika adalah bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Reno menjalani hukumannya dengan kepahitan yang mendalam. Penyesalannya bukan karena kejahatannya, melainkan karena ia bodoh telah meremehkan Chika. Ia sering mendengar kabar dari luar tentang kesuksesan luar biasa Chika, dan setiap berita itu adalah siksaan baginya. Ia kehilangan segalanya: harta, kebebasan, cinta, meski palsu, dan harga dirinya. Ia benar-benar menjadi gelandangan di dalam penjara, dikurung oleh kebodohan dan keserakahannya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, Chika berdiri di depan cermin, bersiap untuk menerima penghargaan bisnis. Ia melihat dirinya, seorang wanita mandiri, yang wajahnya memancarkan kekuatan sejati, bukan lagi keindahan yang rapuh. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi. Ia adalah sumber kekuatannya sendiri. Chika menyadari bahwa momen pengkhianatan di Bandara New York bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal yang baru, yang jauh lebih spektakuler. Pengalaman terburuknya telah mengubah dirinya menjadi ratu sejati. Bab penutup yang memuaskan. Chika menghadiri upacara penghargaan, di mana ia naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan Visioner Teknologi tahun ini. Ia memberikan pidato singkat yang menggugah, tidak menyebutkan nama Reno atau pengkhianatan, tetapi hanya berfokus pada kekuatan diri dan pentingnya dukungan sejati. Dalam perjalanan mencapai puncak ini, saya belajar bahwa kegelapan yang paling pekat seringkali menjadi katalis bagi cahaya terbesar. Ketika Anda kehilangan segalanya, Anda mendapatkan kesempatan untuk membangunnya kembali, kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kuat, fondasi kemandirian dan integritas, ucap Chika, disambut tepuk tangan meriah. Setelah upacara, Chika, Lia, Pak Darta, dan Pak Jaya merayakan di restoran mewah. Mereka mengangkat gelas, bukan untuk merayakan kekalahan Reno, tetapi untuk merayakan kemenangan Chika atas takdirnya sendiri. Untuk Chika, ucap Pak Darta, ratu yang tidak pernah membutuhkan mahkota emas, karena ia membangun mahkota sejati dengan akal dan keberaniannya. Chika tersenyum, hatinya dipenuhi kedamaian yang tak tergantikan. Ia melihat ke masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang gelap. Ia telah mengusir Reno dari rumahnya, dan yang lebih penting, dari hidupnya dan pikirannya. Chika resmi menjadi wanita yang benar-benar bebas, sukses, dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya, sementara Reno dan Bularas menjalani hukuman dan penyesalan abadi atas keserakahan mereka. Kemandirian sejati dan integritas diri adalah kekayaan terbesar yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun.